Biasanya kalau anak-anak biasanya lebih suka yang dongeng yang model kalau di film itu ala-ala animasi. Kalau pengalaman saya itu lebih suka seperti itu. Misalkan kan model karakter singa, macan, kemudian diceritakan, bisa berbicara dan lain-lain. Pengalaman saya itu anak-anak itu suka yang model-model seperti itu. Piye kabare Kang Asrofi iki? Alhamdulillah, saya Kang Putut. Alhamdulillah. Kepanggih malih, ketemu lagi. Alhamdulillah, ketemu lagi Kang Asrofi. Kang Asrofi, ini di PKH repot apa ini? Ya, rutinitas verifikasi, pemutakhiran, ya, rutinitas PKH yang mungkin di beberapa titik ada pengembangan bank sampah dan lainnya. Oh iya, tapi tetap protokol kesehatan Kang Asrofi. Pasti. Nah ini Kang Asrofi, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan jenengan lagi di studio podcast Mata Blitar. Seperti yang kita janjikan kemarin Kang Asrofi, bahwa kita akan menghadirkan jenengan lagi ke studio podcast ini. Kita berbagilah membahas beberapa hal kaitannya dengan family development session. Iya. Oke ya, Kang Asrofi, kalau beberapa waktu kemarin kita pernah pernah berdiskusi, pernah jagongan cara Blitare berkaitan dengan yang pertama kaitannya dengan menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian yang kedua kemarin kita juga membahas kaitannya dengan memahami perilaku anak. Ya. Memahami perilaku anak, di mana perilaku anak itu ada perilaku baik, juga ada perilaku buruk. Nah kemarin jenengan sudah banyak hal menyampaikan bagaimana caranya bisa meningkatkan perilaku baik anak, kemudian mengurangi perilaku buruk anak. Nah kali ini Kang Asrofi, pertemuan kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan jenengan. Ya kita melanjutkan apa yang sudah kita obrolkan kemarin Kang Asrofi. Nah mungkin yang kali ini kaitannya dengan sesi ketiga. Jadi kalau kemarin yang kita dulu gitu yang pertama, yang kita ketemu yang kedua ya di studio ini itu kan ngomong berkaitan dengan menjadi orang tua yang lebih baik. Terus kemudian di berikutnya itu memahami perilaku anak. Kemudian itu ada mengurangi bagaimana meningkatkan perilaku baik pada anak, juga mengurangi perilaku yang otomatis mengurangi perilaku buruk pada anak. Kemudian di sesi 3 itu kalau di FDS itu untuk pertemuan kelompoknya itu adalah membahas tentang memahami cara belajar anak yang usia dini, usia kecil, yang masih kecil. Iya, memahami cara anak usia dini belajar. Gitu kan, anak itu sebelum masuk ke sekolah tingkatan dasar di SD atau MI itu kan ya anak-anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai 5 tahun itu kan bagaimana kita bisa memahami cara anak usia belajar itu dari yang kira-kira yang pas seperti apa, dan kita bahasnya di situ ada di sesi 3. Ini menarik ini Asrofi menurut saya. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua kadang juga kurang begitu paham dengan seluk-beluk anak kan seperti itu. Nah dalam kali ini kita akan membahas kaitannya dengan memahami cara anak usia dini belajar seperti itu. Nah, gimana Kang Asrofi? Yang pertama karena memang ini anak itu ya, kalau anak-anak itu adalah tentang masih anak-anak usia dini, otomatis kita itu tidak pernah kalau pas anak itu adalah anak-anak masa-masa usia bermain. Tapi bagaimana kalau anak usia dini itu adalah memanfaatkan permainan anak itu adalah untuk melatih kemampuan anak. Jadi dengan metode bermain. Nah itu pembahasannya lebih banyak ke situ. Manfaat dari permainan adalah melatih konsentrasi, kemudian menambah perbedaan kata baru, permainan itu permainan yang dilakukan di rumah. Jadi kalau bisa kita mengurangi kalau hari ini mungkin menjadi momok untuk orang-orang tua saat ini adalah anak itu bergantung pada gadget. Nah, padahal sebenarnya di usia-usia anak itu memang usianya bermain, tapi bagaimana bermainnya itu atau mungkin anak-anak ketika bermain itu untuk meningkatkan kemampuan anak, melatih konsentrasinya, mungkin perbenaran katanya, tapi dan itu dilaksanakan di rumah, di rumah maupun dimanapun yang penting permainan-permainan itu adalah untuk melatih anak itu tadi. Jadi bermain sambil belajar. Oh iya itu. Mungkin kalau saya menyimpulkan Kang Asrofi, cara anak usia dini belajar itu adalah dengan bermain. Iya bermain. Tapi ini yang menjadi catatan juga kita
Kang Putu ya. Biasanya tanpa disadari itu orang tua itu terkadang lupa meluangkan waktu atau tidak mau bermain bersama anak karena menganggap bermain bersamaan itu hanya membuang waktu dan tidak bermanfaat. Kadang-kadang, kadang-kadang ini banyak juga yang masih beranggapan seperti itu juga. Padahal memang orang tua bermain terhadap bareng-bareng dengan anak itu penting. Ya. Penting. Nah, terkadang juga ini Kang Asrofi, di masyarakat kita juga saya sendiri sering menemukan orang tua itu kalau ada anak yang bermain itu ya, itu malah apa ya, dimarahi. Jadi kok dolanan, sinau dolanan. Kalau menurut jenengan tadi kan memang cara anak belajar itu kan memang dengan bermain kan seperti itu ya. Makanya kalau orang-orang dulu itu bagaimana menanamkan, ini satu contoh aja, ini agak melebar dari ini, tapi ini ada sangat pautnya dengan materi juga. Orang-orang dulu itu bagaimana ketika pendidikan itu diajarkan dengan model lagu-lagu, kemudian dengan model-model permainan, itu orang-orang dulu. Tapi ya sayangnya model-model permainan ini sudah kayak dianggap ketinggalan zaman. Padahal itu bagus dan semua itu punya makna, makanya orang-orang dulu itu hebatnya orang-orang Indonesia dahulu itu seperti itu. Bagaimana permainan-permainan itu nilai-nilai norma-norma agama, nilai-nilai sosial itu ditanamkan pada anak melalui permainan. Jadi mungkin salah satu contohnya aja, mungkin Kang Putu dulu waktu kecil pernah mainan ini, jamuran gigi. Oh iya, jamuran, gebak sodor dan lain sebagainya lah. Ya mungkin salah satu contoh aja, contohnya adalah jamuran. Jamuran itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya mungkin yang wacana yang berkembang hari ini bahwa itu adalah bagaimana para ulama yang ada di Indonesia, wabil khususnya terutama yang di Jawa itu membuat konsep-konsep permainan itu, kemudian itu ada susupan-susupan atau lagu-lagu itu disusupi dengan nilai-nilai agama dimasukkan ke situ, tapi dengan bentuk permainan. Makanya pendidikan model karakter membentuk anak itu pendidikannya lewat bermain, itu lebih mudah dicerna kan itu. Salah satunya adalah jamuran gigi. Tapi mungkin menginformasikan saja kalau masih mengalami jamuran gigi berarti usianya sudah masuk. Nah, saya penasaran. Jamuran gigi itu apa? Nilai apa ya? Nilai edukasi atau pendidikannya apa? Hebatnya di sini, makanya permainan, pentingnya bermain pada anak dengan permainan yang pas lah seperti itu. Ketika jamuran gigi kan jamur opo gigi kan gitu. Nanti di akhir kan jumlah-jumplit jamur opo gitu. Baru setelah selesai jamur opo biasanya nanti yang di tengah itu biasanya akan ngomong jamur, ya misalkan jamur apa menyebutkan sesuatu, maka yang lain akan menirukan sesuatu. Menirukan yang seperti yang disebutkan jamur apa gitu. Kemudian menjadi apa kan gitu. Sebenarnya kan di situ ada nilai-nilainya itu bahwa jamur, ya, makanya jamur itu kan diambil dari kata jaat qaulul umur, atau mungkin sudah habis masa usianya, atau dalam hal ini adalah sudah meninggal. Jadi dalam hal menilai seseorang itu ketika penanaman kepada anak-anak pendidikan karakter dengan pola permainan di saat itu adalah bagaimana menilai seseorang itu ketika masih hidup, orang itu tidak bisa dinilai. Bisa jadi mungkin hari ini dia orang yang sangat luar biasa kejahatannya, bahkan bisa dianggap sampah masyarakat, tapi bisa jadi suatu saat di akhir-akhir hidupnya dia kemudian bertobat atau mungkin apa, kemudian dia. Nah makanya jaakot ketika jamur apa kayak jenis jamur apa ketika sudah jaakot ngurus, Anda sudah meninggal, baru penilaiannya bisa di situ karena sudah tidak bisa ada kesempatan lagi untuk berubah. Ya, itu sebenarnya kan nilai tapi sayangnya permainan ini. Ya kalau permainan dulu kan banyak model ngaji itu kemudian dibuat model lagu-lagu. Yang itu biar ini sambil nyanyi kemudian ini bisa menanamkan nilai-nilai itu. Ini fungsi bermain pada anak di usia kecil itu ya sebenarnya seperti itu kan itu. Ya, artinya tadi sebenarnya permainan itu selain punya makna filosofi yang dalam, itu juga berdampak pada belajar anak. Jadi anak itu kan belajar ketika dia masih anak, itu kan belajar bagaimana mengembangkan potensinya. Nah, dengan bermain itu bisa terpacu, mungkin seperti itu salah satunya. Ya, salah satunya memang seperti itu. Jadi memang melatih anak, sebenarnya anak di usia kecil itu memang usianya belajar. Jangan dimarahi ketika anak bermain. Bagaimana orang tua itu mengarahkan bagaimana bermainnya anak ini adalah juga untuk mengandung nuansa pendidikan. Betul sekali. Ya sebenarnya kalau mungkin hari ini, kalau sudah sekarang ya, kalau sudah di gadget, kalau anak-anak sekarang kan gadget sekarang kan kalau itu juga perlu pendampingan orang tua, gadget itu terutama. Tapi ekstra satu yang pertama karena kesehatan, kalau anak terlalu sering gadget biasanya kecanduan, yang kalah itu adalah di kesehatan mata gitu. Tapi sekarang kan juga sudah ada mulai banyak aplikasi-aplikasi untuk anak kan itu. Aplikasi gadget yang untuk anak. Kalau dulu belum ada seperti itu kan
kita sulit juga kontrolnya gitu. Sekarang sudah ada itu juga, tapi ya kalau sebisa mungkin sebenarnya aplikasi gadget itu bukannya melarang, tapi ya ada waktu lah kalau bisa gitu. Terus dipantau, terus dipantau dengan kan ya memang mungkin zamannya ya. Kita mungkin hari ini harus pakai. Ya mungkin kalau gadget ya juga harus bagaimana kita orang tua itu harus paham betul gitu. Kalau gadget. Nah, saya pernah ini kan Rafi. Jadi ingat, saya pernah berdiskusi juga dengan teman. Ini kaitannya dengan yang jenengan sampaikan bahwa dunia anak itu adalah dunia bermain. Jadi anak itu belajar dengan bermain kan seperti itu. Nah, saya pernah diskusi dengan teman itu kaitannya dengan model-model permainan yang itu permainan-permainan zaman dulu itu ternyata mengandung banyak sekali nilai-nilai edukasi. Beda dengan permainan-permainan yang zaman sekarang lah. Misalkan salah satunya permainan-permainan zaman dulu itu seringkali permainan yang dilakukan secara berkelompok. Berkelompok. Iya, mesti kalau sendiri memang sulit juga. Ada betengan, sim-siman, gobak sodor, loncatan, kecian. Cedak suwung itu sambil urap itu kan juga. Iya. Itu permainan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ternyata permainan yang dilakukan secara berkelompok ini selain bagaimana mengasah kognitif potensi yang ada dalam anak, ini juga mengasah kecerdasan sosial. Oh iya. Karena ini berinteraksi. Ya, berinteraksi antara anak-anak saling berinteraksi. Ya, betul. Jadi mereka berinteraksi dengan teman-temannya dengan bermain itu. Dimana waktu itu misalkan kalau zaman dulu ketika berpermainan secara sosial dilakukan secara bersama ini, ketika misalkan ada salah satu peserta yang ikut bermain dia melanggar aturan permainan. Lah, ini nanti akan coro Jone diceng karo konco-koncone. Dapat sanksi sosial. Dapat sanksi sosial. Kan bahasa orang dewasa. Iya. Nah, ini kan yang menarik kemudian mereka dari kecil dengan bermain itu ternyata juga mengandung nilai-nilai ini, pendidikan karakter dan lain-lain kan seperti itu. Harus disiplin dan lain-lain. Nah, di luar itu juga ternyata permainan-permainan zaman dulu itu ya luar biasa. Misalkan salah satunya kayak dakon. Dakon. Kemudian ada lagi A, B, C, D. Nah, itu kan A, B, C, D itu kan bagaimana memperkaya kosakata, belajar kosakata. Belajar mungkin kalau saya ingat itu kan kalau A, B, C, D itu ditentukan dulu. Ini kita nama buah, nama hewan. Nama hewan, nama buah. Nah, ini kan mereka belajar tapi dengan bermain kan itu. Nah, seperti dakon itu kan menghitung. Jadi ki sawahku iki oleh piro, 1, 2, 3. Nah, mereka bermain tapi juga belajar berhitung. Nah, ini dakon itu yang saya ingat gini, Kang Guru. Iya. Ini di lubang saya ini ada 5 misalnya. Ketika saya ambil, saya prediksi di sana. Belajar konsentrasi memprediksi. Iya, betul itu. Iya. Nah, luar biasa permainan-permainan zaman dulu itu ternyata kalau ditarik dalam tanda kutip nilai edukasinya itu sangat luar biasa tinggi. Dimana yang zaman sekarang jenis-jenis permainan itu banyak yang yang individual, PlayStation, game, YouTube. Yang paling individual dan berbiaya. Wah. Kalau yang dulu kan sudah ada edukasi tidak berbiaya gitu. Nah, maksud saya Kang Asrofi, apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa berangkat dari kesadaran bahwa anak itu dia belajar dengan bermain. Atau cara anak belajar itu dengan bermain. Iya, cara belajar anak itu memang ini kalau kita ditekankan itu dalam di materi ADS itu adalah ketika usia anak-anak itu ya biarkan mereka bermain. Memang masanya usia anak bermain dan itu adalah bermain itu ya itu tadi ini harus ada nilai edukasinya. Iya. Belajar sambil bermain. Tadi wes dolanan saat ini seneng pinter kan itu. Sambil belajar. Iya. Artinya kan ini kita sudah memahami cara anak bermain belajar itu dengan bermain. Nah, ini kalau kita kontekkan dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai orang tua Kang Asrofi itu gimana ya? Terkadang orang tua itu juga waktu di rumah itu terbatas karena misalkan kerja dan lain-lain, sehingga ketemu anak itu ya waktunya terbatas. Ini caranya gimana Kang Asrofi menyiasati? Nah, ini yang harus benar-benar berkaitan dengan manajemen waktu. Oh. Ya
Mungkin kita nggak usah mencontohkan lain, kita sendiri aja kadang-kadang ketemu dengan anak kan sangat terbatas sekali waktunya gitu. Bagaimana kadang-kadang saya sendiri juga lupa kalau bahwa di rumah itu waktunya terbatas, tapi ketika di rumah itu ketika masih pegang HP kadang-kadang diingatkan istri, saya ki genten anak esek di gitu ya gitu ya. Kadang-kadang kita sendiri juga seperti itu, memang lupa. Memang penting suatu saat mungkin bukan saja kayak harusnya ya kita harus benar-benar membagi waktu, kalau kira-kira itu. Bagaimana dengan anak itu menumbuhkan kepercayaan terhadap anak, misalnya salah satunya ya gimana kita juga ketika saat di rumah itu bagaimana kita bermain bersama anak, bermain bersama anak dengan rata waktu yang diluang itu ketika anak masih mungkin ketika kita ketemu anak-anak masih belum tidur atau apa ya kita ajak bermain aja kamu. Tapi mungkin bisa juga begini Asrofi, Kang Asrofi, anak itu dilibatkan dengan kegiatan kita, misalkan kita kegiatan kita di rumah. Kita senandangi lah ya. Tapi kemudian anak itu dilibatkan sambil bermain atau sambil mengajari. Itu bisa juga. Jadi berbagai aktivitas berbagai aktivitas kita di rumah sehari-hari kita sambil nyuci baju. Ya bisa juga. Ya kan juga di materi saya juga gitu. Tapi kan kita nggak bisa menampilkan karena harus ada videonya kan itu. Yang dicontohkan Bu Lili sama Pak Agus ketika mengajari anaknya Ita itu. Anaknya kalau di video itu namanya Anita, diajari bahwa karena lebih banyak videonya kalau di sesi 3 sampai 4 itu. Nah, bagaimana si orang tua itu ketika melakukan aktivitas sehari-hari itu juga ya kadang-kadang mungkin bisa jadi mungkin yang pengalaman itu bahwa anak-anak itu sebenarnya kita minta untuk tolong dibantu sambil diajari. Tapi sebenarnya dalam hal membantu itu ya nggak masalah. Sebenarnya bukan malah mempercepat pekerjaan sebenarnya. Tetapi ini adalah salah satu bentuk cara. Sebenarnya pekerjaan kita lebih lambat kadang-kadang kan itu. Ketika satu contoh saya buat ketika misalkan contoh di rumah itu ketika nanam apa gitu mau buat istilahnya rambatan. Kalau misalkan kacang kan ada rambatan kan ya. Rambatan itu kadang-kadang kan harus buat harus ajak anak-anak kita cari kita mau kayunya kita tancapkan, kita mau kasih itu tiba-tiba ya kita minta bantuan, tiba-tiba ini petil untuk memaku itu kadang-kadang sudah dibawa ke sana kan ya nggak masalah artinya itu bisa juga untuk media kita. Sebenarnya ke pekerjaan kita sehari-hari di rumah, aktivitas kita di rumah itu bukan berarti kita untuk jauh dari anak, tapi bagaimana anak kita libatkan ke situ juga, itu juga salah satu bentuk permainan dengan anak. Otomatis anak akan melihat orang tuanya seperti ini, berarti bisa mencontoh juga. Kadang-kadang juga untuk juga melatih keterampilan kemampuan anak. Misalkan tolong pundutno petil, tolong pundutno sapu dan lainnya. Tahu. Sapu ki sing kae. Biasanya anak kalau tidak tahu akan tanya, sing iki Bu, kan gitu. Itu berarti namanya sapu itu juga. Sebenarnya kegiatan kita sehari-hari bukan berarti kita harus tidak melibatkan anak. Tapi tetap bagaimana bisa mengandung nilai edukasi. Misalkan gitu. Misalkan minta tolong, sampean pinter beri pujian. Sampean pinter nang pundutno sapu, misalkan sapunya di sana. Sing iki misalkan dia kan carikan sapu yang seperti apa dan kita tahu sapu. Tapi ini juga Kang Asrofi, banyak juga di masyarakat itu yang ketika ada anak sing arep belajar melok-melok misalnya orang tuanya itu kerjanya di rumah gawe boto misalnya gawe boto atau servis sepeda dan lain-lain, itu ketika anak mendekat mau ikut-ikut belajar itu kan malah dibentak. Rusuh-rusuh kan ngono bahasanya. Rusuh-rusuh ngalih kono dolano ae kan. Padahal si anak ini kan dalam rangka dia mau belajar. Belajar sambil bermain. Oke. Nah, sehingga kita sebagai orang tua yang baik, katakanlah ketika mengalami kondisi yang seperti itu, tidak apa-apa, anak tetap dilibatkan. Mungkin pengawasannya kita konsentrasi kita yang mungkin agak terpecah harus. Kalau misalkan kayak boto ya. Kalau tidak diawasi ini pekerjaan itu. Jenis pekerjaan tertentu memang harus ada mungkin ekstra pengawasannya. Mungkin kalau yang pekerjaan yang mungkin tidak merusak seperti buat boto dan lainnya itu lebih mudah pengawasannya. Tapi seperti kalau gaya boto dan kalau bengkel misalkan itu juga penting. Atau bisa juga gaya boto itu misalkan dikasih ruang sendiri. Oleh sampean yang ini, atau mungkin semennya di sini sudah sama gaya iki dikekne ciptaan dhewe walaupun kecil misalkan. Walaupun mungkin nanti di akhir mungkin tetap kita bongkar misalnya. Dan nilai edukasi. Terus dalam konteks edukasi juga kan Asrofi, ketika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita libatkan dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa juga misalkan gini pengenalan kosakata. Jadi kan
dalam konteks anak belajar itu kalau zaman dulu itu kan orang tua itu salah satu metodenya itu kan apa bedean. Sing kae jenenge apa? Lek sing bentuke ngene, nganune ngene kuwi jenenge kewan apa misalnya. Ini kan apa ya merangsang anak untuk tahu dan juga menambah kosakata sebenarnya. Kalau saya melihat seperti itu. Nah, dalam konteks memahami anak cara anak belajar dengan bermain tadi, selain dengan bermain apalagi Kang Asrafi? Juga untuk memperbanyak mengenal kata-kata dalam anaknya itu bisa juga dengan bernyanyi. Oh, bernyanyi, bercerita. Ya, itu bisa juga dilakukan untuk anak. Nah, kita bercerita kepada anak, menceritakan apa. Kalau sekarang kan mungkin kalau nggak tahu ceritanya apa ya cerita. Kancil nyolong timur. Ya, itu yang paling populer. Kalau sekarang digantikan Upin-Upin sekarang. Ya, sekarang kan sudah ada di TV ada Upin. Jadi ya kalau sekarang juga sudah banyak buku-buku cerita-cerita anak. Itu juga kalau bingung ya, atau mungkin cerita-cerita nabi, cerita-cerita orang-orang baik. Itu juga bagus juga. Kalau biasanya kalau anak-anak lebih suka yang dongeng yang model kalau di film itu ala-ala animasi. Kalau pengalaman saya itu lebih suka seperti itu. Misalkan kan model karakter singa, macan kemudian diceritakan, bisa berbicara dan pengalaman saya itu anak-anak itu suka yang model-model seperti itu daripada model-model yang manusia. Kalau sudah agak dewasa memang iya suka, tapi kalau masih kecil itu model-model animasi. Ya ini apa saya sepakat Kang. Pengalaman ini. Ya, saya dulu waktu masih kecil sampai sekarang itu masih teringat ketika bapak waktu itu ya itu bercerita dongeng. Iya. Jadi itu sampai kalau apa ya saurunge didongengi iku gak iso turu wis. Jadi dongenge malam ini apa ngono sesuk bengi ditagih terusannya. Iya. Dan itu kita merasa jadi anak waktu itu kita mendengar dongeng ya. Itu kita wis menghayal kemana-mana ya. Untuk ini imajinasi. Iya, imajinasi. Oh, kancil ki ngene. Oh, di persawahan. Oh, nyolongi timur. Kalau di Indonesia itu bedanya dengan di Malaysia ya. Kalau di Indonesia itu kancil itu adalah orang yang jahat. Kalau di Malaysia itu kancil itu orang hewan yang cerdik. Kalau lihat film-film di Malaysia misalkan bedanya terbalik. Iya. Oke, Kang Asrafi. Jadi kembali lagi saya menggarisbawahi bahwa kita memahami cara anak belajar itu adalah dengan bermain, bernyanyi, kemudian bercerita. Jadi ini membuat anak nyaman. Oke. Kemudian Kang Asrafi ini berkaitan dengan sesi 2 berarti gambaran besarnya seperti itu Kang Asri ya Ya, sesi 3 itu ya seperti itu. Gambaran besarnya adalah bagaimana cara anak bermain. Dan itu permainan anak itu juga ditentukan oleh usianya itu. Ya seperti tadi kalau sukanya dongeng kalau anak-anak masih kecil, masih TK atau mungkin masih di bawah TK dan lainnya itu kan biasanya masih suka dengan cerita-cerita yang kalau sekarang kalau film itu ya film-film animasi lah seperti itu. Tapi kalau sudah agak dewasa itu juga agak dewasa sedikit ya usia SD SMP itu sudah beda lagi ceritanya, itu sudah beda. Tapi kalau sekarang ini yang banyak juga kalau di gadget itu anak itu sekarang ya sudah bermacam-macam sekarang. Tapi sekarang itu kan gini salah satunya kalau saya mengkritisi apa budaya mungkin ya. Kalau hari ini misalkan dari gadget itu kan ada gambarnya, ada suaranya, kan itu. Jadi apa ya? Kalau dulu diceritakan itu tanpa gambar, jadi kita yang imajinasi. Nah, sekarang sudah langsung lihat, bentuknya seperti itu, itu. Ya. Tapi ya tetap harus pintar-pintar memilih film anak juga kalau gitu, kalau sama menurut saya. Dan kalau anak sebenarnya kemampuan anak itu kalau berdasarkan pengalaman, ini mohon maaf lebar dari materi ya. Berdasarkan pengalaman, anak lebih suka lebih cepat menangkap itu kalau sudah ada gambar, ada suaranya. Itu. Tapi ya bagaimana kita menampilkan video-video, video-video yang ya inspiratif lah buat anak. Ya mungkin ini terlepas kita juga nggak paham dampak jangka panjang Kang Asrafi ya, tapi beberapa pengamat juga menyampaikan bahwa ini budaya yang melompat sebenarnya. Jadi mereka belum dari mendengar seharusnya kan kemudian membaca. Membaca, tapi ini sudah langsung melompat ke dunia TV, audiovisual. Jadi mereka sehingga dampak jangka panjangnya mungkin ini ya. Mereka wis gak telaten moco, langsung delak dan lain. Dan ini mungkin juga berdampak juga lah.
Kalau jangka panjang kayaknya iya. Sekarang bagaimana kalau kita lihat untuk anak-anak masa kini perpustakaan tidak seramai dulu gitu. Karena orang lebih suka belajar by video, audio visual daripada dengan membaca. Kalau kita lihat misalkan saya dulu masih ingat waktu sekolah itu ketika di perpustakaan itu masih ramai kan itu. Ketika saya melihat beberapa itu sekarang perpustakaan juga nggak seramai dulu. Apa mungkin ini persepsi buruk saja atau mungkin karena pandemi kan. Tapi memang saya merasakan selama pandemi pun ketika banyak anak-anak belajar di rumah misalkan itu ketika membaca itu juga jarang dan dengan yang jarang yang telaten juga anak-anak membaca sekarang. Misalnya nulis dulu kan itu makanya banyak juga kreatif. Iya, malah menjadi pragmatis. Iya, lebih langsung video penak itu. Jadi padahal ya imajinasi, proses pengasah imajinasi itu sebenarnya kan lewat membaca dan mendengarkan saja. Kalau dulu misalkan masih ingat dulu masih ada sandiwara di radio itu Sahur Sepuh. Yes, tidak hanya sahur sepuh kan dulu. Itu juga Malampir bagaimana berimajinasi saat itu. Ketika hanya mendengarkan suaranya saja, kita mendengarkan bagaimana seramnya Mak Lampir kan itu. Nah, itu saya mengalami. Saya masih mengalami juga itu batunya yang sekian-sekian tuh. Iya. Wes itu dirubung. banyak anak yang mendengarkan, bahkan tidak hanya anak-anak, banyak juga orang tua yang mendengarkan itu saat itu. Karena dulu ya memang beda ya, memang dulu itu orang yang punya elektronik terbatas, jadi punya radio itu seperti orang apa ya, sangat langka sekali. Jadi banyak ya, bisa jadi satu RT itu mendengarkan di satu itu. Ya. Nah ini Kang Asrofi, kalau yang sesi 4 Kang Asrofi ya. Kalau di sesi 4 itu lebih pada fokus ini ya, tadi fokus pada pendidikan anak usia dini. Jadi pendidikan anak kecil. Kalau ini kan lebih ngomong semuanya lah, ngomong anak ya ngomong pokoknya anak kan. Kalau itu lebih betapa pentingnya pendidikan anak di usia dini. Lebih teoritis lah, lebih banyak teoritis. Lebih ini ngomongnya bagaimana penting usia dini. Tapi sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa kalau dilihat dari materinya bahwa pendidikan anak di usia dini itu tidak harus di lembaga formal, tapi bagaimana baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar, syukur-syukur kalau ada lembaga. Berarti ini titik poinnya adalah pentingnya mendidik anak semenjak usia dini ya. Iya, semenjak usia dini. Semenjak usia dini itu ya harus diperhatikan mulai pendidikannya kan itu. Semenjak mungkin kalau di dalam manusia kan biasanya kalau perlu masih dalam kandungan. Sudah ada pendidikan lewat apa ya, banyak lah kita kalau orang di Indonesia itu karena beragama kan, semua agama sih mengajarkan bahwa pendidikan itu tidak di dalam kandungan. Ada yang pakai murotal, Al-Quran, itu ada juga yang lewat lagu-lagu klasik, didengarkan lagu-lagu klasik. Ada juga mungkin pendidikannya lewat orang tuanya, bagaimana orang tua ini rakati anak misalkan kayak gitu. Pendidikannya sejak kecil, jadi sejak kandungan pun sudah penting, apalagi sudah lahir kan, berarti sangat penting kan itu pendidikan. Nah ini titik pentingnya di mana Kang Asrofi? Pendidikan, mengapa kita sebagai orang tua itu mendidik anak semenjak usia dini ini tadi? Iya karena ya seperti tadi yang di sesi kemarin bahwa anak itu lahir seperti selembar kertas putih gitu. Dan ketika anak pendidikan di usia dini itu bagaimana kita termasuk usia emas kan? Iya, bagaimana kita kertas itu ibaratnya selembar kertas itu masih bersih, bagaimana kita akan menulis apapun, nah itu pada anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak ini akan dibawa sampai dewasa sampai tua sekalipun ya lewat pendidikan di paling kecil itu di masa anak-anak. Oh ya, itu kalau saya karena karakter seseorang itu bagaimana dibentuk pada masa anak-anak. Kita mungkin banyak melihat lah ketika anaknya seperti apa besarnya itu kan pengaruh. Ketika di lingkungan berada anak-anak kecil itu sampai dari kecil itu di lingkungan yang baik, lingkungannya kondusif, lingkungannya baik, dewasanya kan kita juga sudah tahu lingkungannya baik. Kalau kita misalkan banyak berita-berita itu, kita lihat lingkungannya di sampai kecil mulai bawah kan kita juga pengaruh juga, makanya anaknya sampai kecil pendidikannya mulai kecil itu sudah. Ya artinya pentingnya pendidikan semenjak usia dini ini berdampak jangka panjang kan? Iya, jangka panjang sekali. Berdampak jangka panjang. Bahkan sampai seumur hidupnya kan. Jadi mendukung, membantu kesiapan dia untuk menginjak dewasa misalkan kan seperti itu. Menarik. Termasuk tadi yang kaitannya dengan karakter, pendidikan karakter semenjak usia dini, yang ini yang pertama itu dilakukan di lingkungan keluarga Kang Asrofi ya. Saya juga ada cerita temen dulu Kang Asrofi waktu di kuliah, tepatnya sebenarnya adik tingkat waktu kuliah dulu. Dan dia pernah bercerita begini Kang Asrofi. Waktu itu anak ini
anak ini itu dia itu cenderung menutup, minder, minder, menutup diri dan lain-lain. Nah waktu itu ketika ketemu dengan saya, kita cara Jawa ngonot jagongan dari hati ke hati, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan kan seperti itu. Ternyata salah satunya dia ingin punya kemampuan bersosialisasi atau berbicara di depan umum. Nah, salah satunya itu. Nah itu waktu itu salah satunya saya tanyakan kenapa dia kok seperti itu. Bahkan dia itu kalau cerita sampai mengalami masa di mana dia itu mau bersosialisasi ke tetangga. Jagongan karo tonggo kuwi lho wedi, merasakan takut. Sampai merasakan takut. Ternyata usut punya usut, dia bercerita pada waktu dia masih kecil di lingkungan keluarganya, itu dia mendapat pendidikan yang keras. Jadi dia merasa apa-apa itu salah. Oh iya. Berbuat begini disalahkan, begini salah lagi, nggak ada yang benar. Akhirnya itu dia merasakan dampaknya ketika dia dewasa. Dampaknya ternyata dia itu menjadi minder, mau berbuat apa-apa itu takut salah dan lain-lain. Itu yang dia alami, dia rasakan. Mungkin ini kaitannya dengan yang jenengan sampaikan tadi, pendidikan sejak dini itu penting kan ya? Karena yang membentuk karakter sampai ke dewasanya itu. Ya. Jadi ya memang pendidikan anak itu ya memang yang menjadi awal kali ya selembar kertas putih. Bagaimana tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan ini yang menulis siapa ya? Lingkungan orang tuanya. Ketika anak ini memang sudah mendapat pendidikan yang bagus dari kecil, dan insya Allah dewasanya juga menjadi orang yang baik kan. Menarik Kang Asrofi. Mungkin ada kata-kata terakhir lah. Jangan kata-kata terakhir. Kayak mau kemana saja. Teruskan ini berkaitan dengan sesi ini Kang Asrofi. Berkaitan dengan sesi ini mungkin ada garis tebal yang jenengan perlu sampaikan lah ke teman-teman Mata Blitar. Kalau mungkin anak bermain, kita tidak melarangnya, tidak memarah apa. Tapi bagaimana kita juga anak itu diarahkan bagaimana permainan-permainan yang dilakukan itu adalah permainan yang bermanfaat. Syukur-syukur kalau kita bisa kembali lagi seperti dulu, bermain ala anak-anak zaman dahulu, dan ketika kita gali itu memang lagu-lagu anak-anak zaman dahulu, mungkin seperti gundul-gundul pacul dan lainnya. Kemudian permainan-permainan gubak sodor, terus banyak hal kecikan, terus dakon dan lainnya. Itu kan juga ternyata memang itu sudah dirancang sedemikian rupa. Syukur-syukur kalau kita bisa mengarahkan ke situ juga. Terus bagaimana terutama untuk orang tua kita meluangkan waktu lah, kalau bisa mungkin di rumah kita meluangkan waktu bersama anak. Bagaimanapun kalau mungkin tidak ada kegiatan-kegiatan pas di rumah, kegiatan yang itu memang libatkan saja anak, diajak bermain bareng-bareng gitu. Ya, menarik sekali Kang Asrofi. Insya Allah saya saya berharap bisa bertemu lagi dengan jenengan kerso diundang lagi ke studio kita untuk membahas banyak hal. Sesi-sesi berikutnya mungkin seperti itu. Banyak hal lah, artinya kalau mungkin di pengasuhan anak lah, kalau mau di sini kan itu, dan kita ada 4 sesi dan insya Allah kalau kita lupa ya kita putar videonya yang kemarin. Dengan materi lain dan atau mungkin bahasanya lain, karena kalau di modul kan banyak. Materinya kan tidak hanya pendidikan dan pengasuhan anak, tapi kan kita ada 5 modul yang harus siap. Nanti akan kita hadirkan kembali jenengan Kang Asrofi. Selama untuk memberikan manfaat saya siap lah. Sekali lagi terima kasih Kang Asrofi sudah meluangkan waktu di studio kita Mata Blitar Podcast. Sahabat Mata Blitar Podcast, demikian perbincangan saya dengan Kang Asrofi, Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Kabupaten Blitar, yang sangat inspiratif. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.